Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqah wa qad khaba man 'asah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin kaum muslimin muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala telah sampailah kita di hari yang mulia. Kenapa mulia? Karena hari ini adalah hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kenapa hari ini mulia? Karena hari ini adalah hari puncak ibadah haji kaum muslimin dari seluruh dunia ke tanah suci. Kenapa mulia? Karena hari ini adalah hari ibadah kurban yang pahalanya tak terhingga dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun dalam suasana menyambut hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan dan mengumandangkan kalimah-kalimah tauhid, tasbih, tahmid, dan terutama takbir. Mengumandangkan kalimah tauhid la ilaha illallah menunjukkan suatu pengakuan yang kokoh bahwa Allah adalah Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang ada, yang berhak disembah, yang berhak ditaati dan dicari ridhonya. Tidak ada sekutu baginya. Yang seharusnya ucapan dan pengakuan tersebut direalisasikan dalam kehidupan, bahwa dalam hal apapun, kapanpun dan dimanapun, kita harus senantiasa berpegang kepada kalimah tauhid ini, melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan aturan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, terutama menjauhi amal-amal yang mengandung kemusyrikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengucapkan kalimah tasbih bermakna bahwa satu-satunya zat yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut harus juga teraplikasi dalam kehidupan, bahwa kita tidak boleh merasa sudah suci, sudah merasa benar, tetapi kita ini adalah hamba yang selalu penuh kekurangan dan kesalahan, yang tak boleh bosan untuk senantiasa bersuci dan bertaubat dari dosa dan kotoran, baik zahir maupun batin.
kita juga harus berusaha bertasbih selain dengan ucapan lisan juga dengan perbuatan, yakni menjaga kesucian agama Allah Subhanahu wa taala ini. Janganlah kita kotori agama Allah, agama Islam dengan sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Lalu mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah walillahil hamd, mengandung makna bahwa zat yang patut dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan pujian itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya diperuntukkan baginya. Tidaklah pantas kita mengharap-harap pujian dari manusia, karena apapun yang kita punya, baik berupa bagusnya rupa, cantik dan tampan, banyak harta, jabatan dan tahta, semuanya adalah titipan Allah yang sementara, bukan milik kita. Mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, memberi kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tidak ada satupun yang dapat menyamai kebesaran dan keagungannya. Aplikasi dari kalimat takbir tersebut adalah kita siap untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah. Selain itu, kita harus berhati-hati menjauhi dari sifat mengagung-agungkan diri, mengagung-agungkan keluarga, mengagung-agungkan kelompok sendiri, mengagung-agungkan ormas sendiri, dan merendahkan orang lain atau kelompok yang lain. Karena itu merupakan sifat takabur yang menjadi sebab iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya hadirin sekalian, takbir diucapkan, digemakan di mana-mana oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Meskipun dalam tahun ini ada perbedaan dalam masalah pelaksanaan Hari Idul Adha, ada yang hari kemarin dan sekarang kita melaksanakan hari ini. Jangan sampai kita menjadikan permusuhan dan perpecahan. Tetap kita satu tujuan, karena dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dari berbagai usia, dari berbagai daerah, profesi, ormas dan sebagainya, kita harus semuanya sama-sama bersatu dalam kalimat takbir, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita termasuk orang yang terus saja mengagung-agungkan dan membesar-besarkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, tapi lupa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semua pihak, baik pejabat ataupun rakyat, yang menjadi petani ataupun pedagang, yang di kampung ataupun di kota, yang jadi ulama, santri dan mahasiswa, semuanya satu tujuan, semuanya dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, walhamdulillahi katsira, Maha Suci, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya puji. Wa subhanallahi bukrata wa asila, Maha Suci Allah pagi maupun sore dan tiap waktunya. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan. Shadaqa wa'dah, Maha benar Allah dengan janjinya. Wa nasara abdah, Allah pasti menolong hambanya. Wa azza jundah, Allah pasti memenangkan tentara-tentara yang berjuang di jalannya. Wa hazamal ahzaba wahdah, Allah pasti akan menghancurkan musuh-musuhnya dengan sendirinya. Itulah hadirin sekalian sekilas makna dari kalimah-kalimah yang pada saat-saat mulia ini kita terus ucapkan. Mari kita pahami dan maknai ucapan-ucapan zikir tersebut. Jangan hanya di lisan, tapi aplikasikanlah dalam perbuatan. Selanjutnya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di hari Idul Adha ini kita sebagai umat Islam disyariatkan untuk berkurban. Kurban adalah bahasa Arab yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad lafadz quruba yang berarti dekat, atau sulasi majid bagian 1 bab kedua dalam bab tasrif, yakni qarraba yuqarribu yang artinya mendekatkan. Kata kurban ini diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi korban. Sering kita dengar istilah berkorban.
Ini berarti inti dari kurban atau korban itu adalah mendekatkan diri. Intinya kita rela memberikan apapun, baik itu pikiran, tenaga, perasaan, dan harta kita, agar kita dekat, agar kita semakin mendekat dengan apa yang kita tuju, agar kita sampai terhadap apa yang kita tuju dan teraih apa yang kita cita-citakan. Karena kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang ingin kita capai pasti butuh pengorbanan, baik itu dalam nilai yang besar ataupun nilai yang kecil. Bentuk kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah ini disebut udhiyah, yang dalam istilah kitab fikih udhiyah secara istilah syara' menurut salah satu kitab Fathul Wahhab karangan Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari halaman 187 adalah ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumi idin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik, yakni disembelihnya seekor hewan kurban, hewan yang terbaik yang telah memenuhi syarat di hari Idun Nahri. Karena apa? Taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang waktunya itu sekali lagi dari mulai Idul Adha 10 Dzulhijjah sampai ila akhiri ayyamit tasyriki, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, secara tinjauan hukum syariah, hukum udhiyah menurut mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu adalah sunnah muakkadah. Meskipun menurut sebagian lagi, yaitu menurut madhab Abu Hanifah, adalah wajib fardu ain bagi siapapun yang punya harta, yang mampu dan yang tidak sedang bepergian. Oleh karena itu, kita jika ingin berhati-hati dan jika kita mampu, maka alangkah sangat dianjurkan untuk kita menyisihkan sebagian harta kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hewan yang disyariatkan secara syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selain dari tinjauan syariah, tinjauan sejarah juga kurban itu sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Adam, yaitu ketika kedua putranya berkurban untuk meraih apa yang dia inginkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-27. Watlu alaihim naba'a bnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di dalam tafsir Jalalain halaman ke-99 dijelaskan bahwa dua putra Nabi Adam yang disebutkan dalam ayat tersebut bernama Qabil dan Habil. Qabil waktu itu berkurban dengan tanaman, sementara Habil berkurban dengan domba yang terbaik. Kurban Habil yang diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil itu marah sehingga dia membunuh Habil, dan itulah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia yang dikarenakan karena nafsu. Kenapa kurban Habil diterima? Karena ia berkurban atas dasar takwa, sementara Qabil berkurban atas dasar nafsu. Dari ayat tersebut jelas hadirin bahwa kurban yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kurban yang didasari dengan ketakwaan, dikuatkan dengan ucapan Allah, kalamullah dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Darah-darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang sampai kepada Allah? Walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, selain kisah tadi dua putra anak Adam, kurban juga dalam tinjauan sejarah tidak bisa lepas dari kisah pengorbanan, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebutkan, yang dikisahkan dalam surah As-Saffat surat ke-37. Di antaranya adalah ayat ke-102.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Jadi dikisahkan dalam ayat tersebut, ketika Nabi Ibrahim kembali lagi ke Mekah menemui istrinya, yakni Sayyidah Hajar, setelah ditinggalkan bertahun-tahun, lalu bertemu dengan anaknya, yakni Nabi Ismail yang sudah menginjak usia remaja. Menurut salah satu ulama, diantaranya Imam Al-Farra, pendapatnya dicatat dalam tafsir Al-Qurtubi, waktu itu Nabi Ismail sekitar umur 13 tahunan. Baru saja melepas rasa rindu. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah yang menginstruksikan melalui mimpi untuk menyembelih putranya tersebut. Tentu saja ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Tetapi karena iman dan cintanya kepada Allah lebih besar, Nabi Ibrahim tetap hendak melaksanakan instruksi tersebut. Namun sebelumnya Nabi Ibrahim dengan bijaksana mengajak dialog Nabi Ismail terlebih dahulu untuk menguji bagaimana pendapat anaknya tersebut mengenai instruksi Allah itu. Sekaligus mengevaluasi hasil didikan dari ibundanya, yaitu Ibu Hajar. Wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi. Dalam mimpiku itu aku menyembelih kamu. Coba bagaimana menurut kamu? Dengan lembutnya Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya tercinta. Lalu Ismail menjawab, silahkan ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ternyata Nabi Ismail sudah paham bahwa mimpi Nabi itu adalah hak. Mimpi Nabi itu adalah benar dari Allah. Maka dengan tegasnya Nabi Ismail menjawab bahwa ia siap untuk disembelih. Asal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja waktu itu setan, iblis tidak tinggal diam. Setan datang untuk menggoda habis-habisan keluarga Nabi Ibrahim. Ia datangi Nabi Ibrahim untuk menghasut beliau agar menolak perintah Allah. Tetapi setan gagal, ia malah dilempar oleh Nabi Ibrahim. Setan juga datang kepada Ibu Hajar, menggoda juga kepada Ibu Hajar supaya menggagalkan perintah Allah. Setan juga dilempar oleh Ibu Hajar. Setan datang juga kepada Nabi Ismail agar memberontak, menghasut Nabi Ismail agar melawan. Ternyata setan juga gagal, dilempar oleh Nabi Ismail. Peristiwa inilah yang menjadi dasar sejarah adanya lempar jumroh bagi jamaah haji dan umroh. Masya Allah, betapa kokohnya iman keluarga ini dalam menaati Allah dan menjauhi godaan setan. Nabi Ibrahim siap mengorbankan rasa sayangnya kepada anak demi melaksanakan perintah Allah. Siti Hajar siap mengorbankan perasaan cintanya untuk Allah. Dan Ismail pun siap berkorban nyawa atas nama Allah. Sehingga Allah pun memberikan salam dan rahmatnya. Ternyata perintah itu adalah ujian semata yang akan diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim, khususnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah mengganti Nabi Ismail yang akan disembelih dengan domba yang besar, sehingga luluslah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari ujian keimanan tersebut. Kata Allah, salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan sampaikan 3 pelajaran saja dari keluarga Nabi Ibrahim ini, yakni pelajaran untuk para ayah, kedua pelajaran untuk para ibu, ketiga pelajaran untuk para anak. Pertama, pelajaran untuk seorang ayah. Dialog ayah dan anak tadi, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 tadi, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi para ayah yang harus bisa menjadi figur yang baik bagi para anak-anaknya. Ayah adalah sosok yang bertanggung jawab memimpin sebuah keluarga. Di dalam Al-Quran ternyata yang banyak diceritakan itu adalah dialog antara ayah dan anak. Bahkan
bukan ibu dan anak. Seperti contoh dialog Nabi Ibrahim tadi, lalu dialog Luqman dengan anaknya, dialog Nabi Yakub dengan para putranya. Itu adalah ayah dan anak-anak mereka yang diceritakan dengan Al-Quran. Sehingga yang harus banyak seharusnya memberi teladan, memberi nasihat, pelajaran kepada anak itu adalah ayah. Ayah harus tertuntut untuk menjadi orang yang paling paham agama, paham ilmu, terutama ilmu agama. Sebab bagaimana mungkin kita menyuruh anak kita untuk sholat tepat waktu contohnya, tetapi kita sering melalaikan sholat. Bagaimana mungkin kita menyuruh anak untuk rajin mengaji, sementara ayahnya tidak suka hadir di majelis pengajian. Bagaimana mungkin kita mengajari anak untuk berkata sopan dan lemah lembut, sementara ayahnya sendiri sering membentak dan berkata kasar. Maka anak biasanya akan melihat figur ayahnya. Apakah dia akan membanggakan kita sebagai ayah, menghormati kita sebagai ayah, atau justru anak itu malah jauh dengan kita karena takut, karena benci dengan kita, takut dan benci terhadap kita sebab kita sering berkata kasar contohnya. Kita ini bengis contohnya, sering membentak apalagi dengan istri di rumah, di depan anak-anak. Na'udzubillah, maka anak itu biasanya akan meniru. Maka kisah Nabi Ibrahim ini memecut para ayah. Bagaimana Nabi Ibrahim yang merupakan seorang pemimpin, seorang rasul, seorang kekasih Allah, ia tetap mempunyai adab yang baik dalam memberikan teladan, bahkan dalam berkomunikasi kepada anaknya. Tidak semata-mata dia ayah lalu langsung, Ismail, aku diperintah untuk menyembelih kamu, cepat. Tidak seperti itu. Tapi dengan lemah lembutnya ditanya dulu. Lalu selanjutnya pelajaran kedua adalah untuk para ibu. Ambillah para ibu sekalian hikmah dari betapa kuat dan tegarnya seorang ibu yang bernama Hajar. Dialah sosok di balik kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah anak yang pertama. Seseorang yang sudah menjadi ibu, ia harus berusaha mendidik anaknya, bahkan sejak dalam kandungan. Harus banyak mendidik anak dengan banyak membaca Al-Quran, mengajari anak akhlak, mengajari anak sopan santun, mengajari anak banyak berzikir, dan tentu memberi teladan dengan akhlakul karimah. Jangan sampai seorang ibu terlalu keras sehingga banyak membentak anak. Jangan sampai banyak memaki-maki anak, membanding-bandingkan anak, memberi contoh jelek kepada anak, karena itu akan mempengaruhi psikologi dan mental anak di masa depan. Sebaliknya jangan pula seorang ibu terlalu memanjakan anak sehingga apapun yang diinginkan anak selalu dipenuhi, tidak peduli itu bermanfaat untuk agamanya atau tidak. Contoh, anak tidur tidak dibangunkan untuk sholat dengan alasan kasihan. Anak tidak diajarkan menutup aurat, anak tidak dididik akhlak, tidak didorong untuk memahami agama. Maka akibatnya para ibu sekalian, terjerumuslah anak-anak kepada pergaulan bebas. Hati-hatilah para ibu sekalian, pergaulan di akhir zaman ini sungguh mengerikan. Rasul sudah mewanti-wanti bahwa di akhir zaman ini akan datang saat-saat di mana perzinahan semakin marak, minuman keras semakin marak, pembunuhan semakin banyak, kemaksiatan sudah tak malu lagi diumbar-umbar, pelacuran, LGBT, miras, narkoba, na'udzubillahi min dzalik. Mari jagalah anak-anak kita, generasi kita sejak dini dari pergaulan bebas. Berikan teladan dan contoh yang baik, berkomunikasilah dengan bahasa-bahasa yang baik, karena ucapan seorang ibu itu adalah doa. Maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik saja, sehingga yang datang kepada kita pun adalah kebaikan. Rajinlah berdoa dan berzikir agar anak-anak dan generasi kita dijaga oleh Allah dari derasnya godaan fitnah akhir zaman. Terakhir hadirin sekalian, pelajaran bagi anak. Nabi Ismail adalah figur yang sangat penting untuk dicontoh sebagai anak. Ismail merupakan anak yang begitu taat, sabar dan berbakti kepada orang tuanya. Nabi Ismail siap membantu apapun yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, termasuk dalam menjaga dan meninggikan bangunan Ka'bah. Ismail begitu giat membantu ayahnya. Maka wahai saudara-saudari yang masih memiliki orang tua, muliakanlah orang tuamu, hormatilah orang tuamu,
bantulah orang tuamu mumpung ia masih ada. Ciumlah selalu tangannya setiap kita mau pergi. Dengarkanlah nasihatnya dengan baik dan penuh perhatian. Meskipun orang tuamu tidak sekolah, cuma lulusan SD, sementara engkau adalah S1, S2, LC, PhD, janganlah karena gelar itu semua kau jadi sombong di hadapan orang tuamu. Padahal kalau bukan karena orang tuamu, kau takkan ada di dunia ini. Kalau bukan karena kasih sayang orang tuamu, kau tidak akan hidup sampai sekarang ini. Makanya Rasulullah sampai bilang, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua, dan marahnya Allah ada dalam marahnya kedua orang tua. Meskipun kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin tahajud, rajin puasa, tetapi satu kali saja kita sakiti orang tua kita, satu kali saja kau sakiti orang tuamu, terutama ibumu, maka hancur semua amalmu. Dan tunggulah azab kebencian dari Allah, tidak menunggu nanti di akhirat. Durhaka kepada orang tua itu di dunia pun akan terasa celakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Meskipun harta di dunia ini adalah milik kita, lalu kita pakai itu untuk membayar jasa orang tua kita contohnya, maka demi Allah, semua itu tidak akan bisa membayar jasa kasih sayang orang tua kita kepada kita. Maka bagi anak yang orang tuanya masih ada, segeralah pinta ridhonya, pinta maafnya, pinta doanya. Doakan dia selalu, minimal dalam munajat kita setiap ba'da sholat. Bagi yang orang tuanya sudah wafat, teruslah doakan ia agar kita termasuk waladun sholihun yad'ulah. Insya Allah ketika kita rajin mendoakan orang tua kita, maka ketika kita punya anak, anak kita pun akan rajin mendoakan kita. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah sekilas pelajaran dari pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita ambil, terutama di hari Idul Kurban dan hari Tasyrik ini. Hendaklah kita berkurban atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah anak kita, istri kita, suami dan seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama berjuang menghadapi tantangan akhir zaman di tengah badai cobaan dan fitnah yang menerpa umat Islam saat ini. Semoga apapun pengorbanan yang telah kita lakukan, baik berupa fisik, tenaga, pikiran, harta, dan apapun yang ada pada diri kita, dicatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji di tanah suci, kita doakan semoga selamat dan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Saudara yang hari ini berkurban, baik kurban sapi, domba atau sejenisnya, semoga kurban itu mengantarkan kita kepada ridho Allah. Adapun yang masih tidak diberi kemampuan, semoga suatu saat Allah mampukan. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan dan sekecil apapun harta yang kita sedekahkan, semoga menjadi pahala yang dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.